Kita berdoa. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, lawat kami secara pribadi ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak menjadi. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami. Darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua ya Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang malaikat. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa malaikat itu ada? Angkat tangan. Nah, kalau kita percaya setan itu ada, harus kita percaya malaikat itu ada. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ke-13. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan menjaga di setiap jalan orang percaya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda yang bertanya sama saya, pernah enggak Pak Daud melihat malaikat? Berapa kali saya melihat malaikat? Perlu sudah tahu bahwa Ayub dijaga Tuhan. Pertama adalah diri Ayub, kedua adalah keluarga Ayub, ketiga adalah rumah Ayub, dan yang ketiga semua harta yang dipunyai Ayub. Artinya apa? Bahwa malaikat Tuhan menjaga semua. Nah, awal saya ketemu malaikat itu waktu kira-kira tahun 93. Pada waktu itu saudara, saya menginjili seorang bukan Kristen, non-Kristen. Nah, saudara sepupu kita, dan dia punya anak orang yang sangat fanatik. Kalau udah ngomong teriak itu lah langsung lah kacau dah. Dan ini sangat fanatik dan dia benci dengan orang Kristen. Nah, ibunya saya injili. Waktu itu ibunya itu kena setan, kesurupan. Saya usir setannya dalam nama Yesus. Waktu itu ibu ini mau percaya Tuhan Yesus. Begitu mau percaya Tuhan Yesus, saya mau baptis dia. Nah, rencana mau baptis. Saya pulang. Nah, tiba-tiba keluarganya minta saya datang untuk ke rumah ibu ini. Waktu itu saya doa, tiba-tiba ada suara Tuhan. Jelas sekali. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Wah, kaget saya. Ada apa ini? Saya berangkat. Waktu saya berangkat, saya temu ibu ini. Waktu saya temu ibu ini, tiba-tiba anaknya laki-laki marah, ngejar mau mukul saya. Itu kira-kira jarak tinggal 1 meter. Dia mau mukul gini, tiba-tiba saya lihat tepat di depan saya. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil. Kan sering kita melihat gambar malaikat kecil gini. Itu malaikat piye namanya. Malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Saya gini. 2 meter lebih. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Gini. Dari emas murni. Jubah putih berkilau gini, dan pedangnya berkilat seperti petir.
Dia berkata, jangan takut, aku diutus menjagamu. Anak muda ini mukul gini, peng, jarak 1 meter bisa gini, mukul lagi, peng, muter. Setiap kali muter, muter terus, enggak bisa nyentuh saya. Dikira saya masih belum bertobat, punya aji lembu sekilan. Apa yang terjadi? Anak muda ini ketakutan. Karena apa saudara? Setiap mendekat jarak 1 meter, itu mental, muter lagi. Nah, ibunya yang melihat hal itu, saya ngomong sama ibu ini, ibu mau enggak percaya Tuhan Yesus? Mau. Tapi saya tidak bisa ke gereja. Yang penting ibu percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tetapi dipaksa tidak boleh ke gereja sama anak-anaknya. Apa yang terjadi? Suatu kali, ibu ini umur di atas 80 tahun, masih naik bis gini. Sehat. Suatu kali dia berkaca dandan gini. Tersenyum gini. Pas bengesan meninggal. Tidak sakit, berkaca meninggal. Dan pada waktu meninggal, waktu mau dikubur saya suruh datang, itu ribut. Mau dikubur Kristen atau dikubur ini. Karena ibu ini percaya Yesus. Saya ngomong, dikubur apapun tidak ada masalah. Nah akhirnya dikubur. Dan apa yang terjadi saya lihat. Pertama kali saya lihat, malaikat itu ada. Amin. Amin. Dan malaikat itu menjaga. Alkitab berkata malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Menjaga rumah kita dan harta milik kita. Suatu kali waktu zaman susah. Saya masih ingat. Waktu itu mama saya dikasih 2 ekor ayam betina. Waktu itu keluarga saya susah sekali. Karena papa saya itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, mama saya berdoa untuk papa saya, itu tidak lama. Hanya cukup 20 tahun. Lumayan lah, saudara. Papa itu nakal, hari ini nikah, besok selingkuh. Mama saya waktu itu miskin sekali, ditinggal pergi papa saya. Waktu itu ada yang namanya itu, dikasih uang, tinggal 25.000 rupiah. Waktu itu sama dikasih 2 ekor ayam betina. Nah waktu itu mama saya ngomong sama saya, Daud, manusia itu berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Nah kita harus bekerja. Saya tanya, Mama mau gimana? Gimana kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, Mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus berusaha. Akhirnya 25.000 untuk beli gandum, kacang hijau sama kacang tanah. Wah karena itu modal terakhir mama saya berdoa berbahasa roh. Supaya bakpao itu jadi baik. Tiba-tiba bunyi tut. Ingat, kadang Tuhan menjawab doa kita sering melebihi apa yang kita doakan. Betul? Waktu tut bunyi, dandang itu dibuka. Bakpao itu bukan membesar, tapi mengecil. Nah, kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Betul? Padahal udah doa itu. Nah, bakpao itu dijual, habis. Yang makan sampai nyangkutin ya, minum. Nah, bakpao itu laku, jadi terkenal. Namanya bakpao unyil karena ada film unyil. Karena mengkecil itu adalah membantah. Dari nenek saya dikasih 2 ekor ayam betina. 2 ekor ayam betina ini, mama saya ngomong, jangan dipotong. Ini kita ternak aja. Mama saya 2 ekor ayam betina didoakan. Wah basar siklop, basar. Ayamnya lari. Ayamnya lari,
kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Apa yang terjadi? 2 ekor ayam ini pulang. 2 ekor ini pulang. Setelah itu dikasih panci bolong mama saya. Bertelur. Mama saya doakan telur ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang kopior, semua jadi. 2 ekor ayam betina itu menjadi puluhan ekor. Saya masih ingat, kalau saya mau bayar SPP, pagi berangkat ke pasar ayam kan, untuk bayar SPP itu 2 ekor ayam sama 25.000 itu bisa membuat saya sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Ayam mama itu banyak sekali. Karena mama saya miskin, tidak bisa bikin kandang. Ayam-ayamnya itu tinggal di pohon-pohon. Berteng di pohon-pohon semua. Tidak ada kandangnya. Suatu kali dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, aku mengutus malaikatku menjaga ayam-ayam kamu. Saya kaget, kok ada malaikat penjaga ayam? Kan bingung juga saya. Saya bingung. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok. Jalan gini, mandang ayam gini. Rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu zaman itu ada penyakit gering, wabah. Kalau zaman sekarang namanya flu burung ya. Kampung itu banyak yang mati. Tapi ayam mama saya, 1 ekor pun tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tetangga sebelah tukang becak punya ayam betina 1 ekor. Beranak, dia menetas, anaknya telur menetas, beranak, ditungguin. Dia tidur deket ayam, dicuri maling. Tapi ayam mama saya itu sampai puluhan ekor di pohon-pohon, tidak ada yang mencuri. Dan di situ saya lihat ada satu sosok jalan gini, mandang ayam-ayam itu. Dan itu apa yang terjadi? 3 tahun. Artinya bahwa malaikat Tuhan menjaga rumah apa yang dipunyai orang percaya. Amin. Artinya apa? Bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat itu pula, ingat saudara, menjaga setiap jalan kita pada waktu kita dihadang lawan atau musuh. Nah, saya masih ingat, saudara pernah tahu namanya kerusuhan Poso? Kerusuhan Poso tahu tak? Nah, suatu kali saya diminta untuk khotbah. Untuk khotbah di Toraja sama tim Tentena ya. Tentena. Nah, saya berangkat dari Jakarta ke Makassar. Kena delay malam, naik mobil kol diesel. Nah, itu enggak bisa saya lupa. Karena kemalaman, berhenti di satu tempat. Saya tidak lihat pelangnya, karena udah capek malam. Langsung. Nah, dan sama yang jaga di situ, itu seperti hotel, tidak ditanya KTP. Apa yang terjadi? Saya lihat yang di situ tidak ada yang pakai celana panjang. Semua pakai jubah semua. Nah, KTP kok pakai jubah semua. Nah, waktu itu ada isu kepala pendeta 50 juta. Kepala penginjil 25 juta. Saya masuk kamar hotel, saya gelisah. Kok enggak ada yang pakai celana panjang? Semua kok jubah semua di situ. Waktu itu saya penasaran sama sopirnya, yuk kita lihat itu ada pelang apa. Begitu lihat pelang itu, kantor
tempat mereka. Sopirnya sama saya gini semua. 25 juta sudah ada di situ. Dan mereka mau nyerang Poso. Sopirnya gini, kok kita enggak tahu kalau kita masuk ke tempat ini. Sopir sama saya masuk ke dalam kamar hotel. Mereka mau rapat. Saya ngomong gini, kita udah terlanjur nginep di sini. Ini kalau kita keluar mendadak pas mereka kumpul, itu bahaya. Lah Pak Daud di mana? Ya, sopir gini, kalau Pak Daud yang mati, yang kehilangan banyak jemaat, umat. Kalau saya yang mati, sopirnya ngomong gitu, yang nangis hanya satu keluarga. Saya ngomong gak bisa. Kita berangkat bersama, mati bersama. Gak bisa. Nah langsung dia ngomong gini. Gini aja, kita tunggu. Gak taunya apa. Ini kan ada kayak ruang tamu. Jadi saya itu nginep di tempat mereka rapat. Tidur di sebelahnya mereka rapat. Waduh langsung berdoa gini. Enaknya gimana? Gini, jam 2, jam 3. Kita berangkat. Cabut. Oh, ya udah. Pas enak-enaknya orang tidur. Namanya serangan fajar. Kan itu udah. Betul? Makanya serangan fajar itu jam 2, jam 3. Enak-enaknya orang apa? Tidur. Wah. Enggak taunya mereka banyak yang enggak tidur. Oh, ada yang jaga di sini, jaga di sini. Wadah. Wah, deg-degan itu dah. Kayak gini, tasnya digini kan. Nah, sopirnya masuk dulu di kol diesel. Untung tidak semua barang tak keluarin, hanya satu tas saja. Bawa gini-gini, masukin plug kita. Sana ada yang jaga, sini ada baru mereka ngobrol-ngobrol. Mobil kol diesel itu di starter. Mogok. Wah, mogok. Dan apa yang terjadi? Sopirnya sama saya gini. Mogok. Terus saya suruh dorong pelan-pelan. Karena mereka yang jaga sini. Apa yang terjadi? Waktu saya dorong. Ada satu sosok tepat ada di depan mobil. Tingginya 2 meter lebih. Berdiri gini. Di depan mobil berdiri gini. Nah, saya itu kanan kiri ada suatu derap langkah berbaris. Dan sampai detik itu lagu itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Malaikat itu berbaris menyanyikan lagu seperti ini. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Hamasia. Itu kayak tentara berbaris nyanyi lagu itu. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Hamasia. Kemenanganku
mobilnya jalan. Dek, jalan langsung saya masuk, lari. Sampai Makassar. Dan sampai sekarang saya tidak pernah ke Poso. Nah, kenapa saudara? Di situ saya lihat, bayangin, bahwa malaikat Tuhan menjaga di setiap langkah kita. Nah, saudara tahu yang namanya gempa Jogja? Gempa bumi Jogja? Waktu lahir anak saya yang pertama. Namanya Felicia. Saya masih ingat itu. Istri saya bicara sama saya, "Papi, untuk anak pertama ini lahir ingin di Jogja. Karena ada orang tua dan adik-adiknya." Ya udahlah, kan biasanya kalau anak perempuan inginnya kalau waktu melahirkan kan ada bersama orang tuanya. Betul? Nah, padahal di Solo udah punya rumah, terpaksa di Jogja ngontrak. Nah, Felicia anak pertama itu lahir baru berapa minggu. Waktu baru berapa minggu, tiba-tiba dapat suara jelas sekali. "Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau keluar dari Jogja." Ada apa Tuhan? Nah, kadang tuh Tuhan tidak ngasih penjelasan. Tuhan berbicara sama saya, "Keluar dari tempat ini. Segera hari ini juga. Segera engkau keluar. Keluar dari tempat ini." Saya bangun, saya ngomong sama istri saya, "Mami, hari ini juga kita kembali ke Solo. Keluar dari tempat ini." "Oh, gak bisa, ini kan kontrakan masih lama." Biasa perempuan gini. Banyak bahasa roh. "Gak bisa, gini. Oh gini mau, ini. Wah, dia ngomong gitu. Wah. Nah, saya ngomongnya, "Lah kamu milih suami atau keluarga kamu?" Ya kan, di shock terapi bekas dukun kan pinter. "Ya ikut suami, ikut saya, gak usah ribut." "Ya barang-barang yang ngangkat siapa?" Langsung saya ngomong, "Saya ngangkat." Tak lihat barangnya, oh enggak kuat saya. Banyak lemari, banyak lain-lainnya. Nah, saya telepon kawan saya namanya Andre yang ada di Solo. "Dre, ada apa Pak Daud?" "Saya minta tolong. Siapkan sopir 1 sama tukang angkat berapa orang." "Ada apa Pak Daud?" "Pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini." "Lu ada apa Pak Daud?" "Tolong Dre." "Yaudah baik." Langsung siapin sopir matrek. Nah, angkat barang. Hari itu juga udah. Sore ini berangkat ini. Nah, saya naik mobil CR-V. Itu ada panci, ada piring, gini. Nah, istri saya gendong anak saya. Kan kadang kalau di jalan ada polisi terus, "Gundang. Wah, dia gini terus. Bahasa roh mimil terus. Wah, tak biarin aja lah. Ini mau gundang. Sampai Solo. Waktu sampai Solo, tiba-tiba dapat suara Tuhan lagi. "Siapkan bahan makanan di rumahmu. Beli sekarang." Wah, langsung beli Indomie, beli beras, beli daging, apa semua ada. Sana beli arang juga. Istri saya tanya, "Arang itu apa?" "Jaga-jaga kalau nanti lampu mati bisa kipas-kipas." Udah. Nah, sudah toh? Semua udah pindah semua. Tengah malam baru dapat suara. "Engkau sudah keluar dari tempat itu. Saat ini sudah waktunya aku menginjakkan kakiku di Jogja. Laut bergelora." Apa yang terjadi? Malam itu gempa bumi. Itu tempat yang saya kontrak sekitarnya gitu. Mertua saya sama adik-adik istri saya lari ke Solo. Cari bahan makanan susah. Karena minimarket, supermarket diserbu semua. Nah, mereka sampai ke rumah saya. "Loh Daud,
kok kamu bisa keluar dari situ, pindah, kenapa enggak beritahu saya? Saya beritahu, saya dapat suara Tuhan, suruh keluar. Kenapa enggak ngomong ke kita, supaya kita ngungsi juga? Saya juga enggak tahu, suruh keluar aja. Dan apa yang terjadi? Mertua saya kaget, karena apa? Udah ada Indomie, ada beras, macam-macam semua. Saya beritahu, karena waktu itu Tuhan beritahu saya, suruh nyiapin makanan. Nah, setelah itu, makanya sampai sekarang saya punya pengalaman, kalau kita ini punya anak kecil, kalau bisa ngalah, jangan ngasih tempat tidur yang tinggi segini. Lebih baik sementara waktu ya di bawah aja. Pengalaman apa? Ini pengalaman. Anak saya Felicia, habis gempa itu besoknya ditidurkan di ranjang. Ranjangnya tinggi segini. Biasa perempuannya suka ngaca sama bengesan toh, gini loh. Nah gitu lah. Udah merah pun tetap gini-gini, di rumah pun tetap gini-gini kan. Padahal belum tentu keluar rumah, betul? Gini-gini, pas gini-gini. Wah. Nah, anak saya Felicia, anak pertama ini belajar gini nih, blek, gelundung, blek. Ke lantai langsung kepala bagian belakang. Buk gitulah. Isi saya lihat pucat. Pikirannya apa? Gagal otak, betul enggak? Blek. Istri saya udah pucat, panik gini. Oh, saya juga kaget. Jatuh gini. Tiba-tiba ada di samping saya. Setelah gempa itu tepuk gini. Jangan takut. Langsung tangannya gini. Ditunjukkan. Pada waktu Felicia itu jatuh. Blek. Ada satu tangan. Yaitu tangan malaikat. Kelihatan gini. Megang bagian ini. Sehingga yang betul bek itu tangannya malaikat itu. Tunjukkan ke saya. Bek gitu lah. Istri saya ngomong, tapi tetap kita cek ke dokter gitu lah. Udah mami tunjukin saya. Malaikat itu tangannya gini. Jadi pada waktu anak saya jatuh, blek tangannya gini. Sehingga ada benturan gini. Gitu dah. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga dicek ke dokter. Tidak ada luka, tidak ada benjol, tidak ada sakit apapun. Sampai dicek ininya semua. Nah, Alkitab berkata, menatang. Betul? Apa saudara? Supaya tidak jatuh. Di situ saya lihat bahwa malaikat itu ada. Amin. Amin. Makanya setiap kali doa, saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga setiap jalanku. Untuk membebaskan aku dari yang jahat. Nah, saya masih ingat juga Pak Irman, saya rasa pernah tahu itu. Masih ingat gak waktu KKR di Tunjungan Plaza? Waktu itu Pak Irman belum terkenal sehebat ini. Ini orang hebat, saya tidak sehebat dia. Padahal kira-kira 20 tahun yang lalu dia ikut pelajaran saya. Sekarang saya ganti ikut pelajarannya dia. Waduh. Waktu itu ya tentang pelepasan padahal ya. Itu di Tunjungan Plaza. Saya masih ingat saudara. KKR mantan dukun santet. Nah saat itu ada siapa tuh Eko Hidayat ya. Wah Eko Hidayat. Waktu itu kan di mantan dukun santet. Ada Eko Hidayat gini. Nah di lantai bawah itu ada namanya nuansa supranatural ya. Ada nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Nah, di lantai atasnya itu kita gunakan KKR pelepasan. Itu kejadian itu. Itu yang di lantai bawah, dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua ikut KKR. Jadi KKR paling kacau ya hari itu lah. Kenapa? Dukun sak pasiennya ikut KKR. Jadi ini tempat kebaktian, di luar itu untuk jual beli jimat.
Waduh, itu kakek betul kacau itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu kan saya belum, jatah saya khotbah itu hari kedua. Hari pertama itu bukan saya. Nah, wah, dua pendeta kumpul gitu. Nah, yang senior beritahu saya, Daud, saya ini kan sudah senior, kamu itu kan junior. Karena saya yang senior berbaik hati sama yang junior. Hari pertama dulu kamu yang khotbah seminar. Kan saya baru bertobat, sekolah Alkitab, ya ingin khotbah kan? Baik. Saya enggak tahu bakal yang nanti di tempat kakak itu banyak dukun. Waktu itu dua pendeta dudukin. Pak Daud dulu penginjil yang khotbah. Oh Pak, saya kan junior, Bapak yang senior. Nggak bisa, kita menghargai. Nah ya udah. Saya keluar dari tempat itu, duduk di depan. Waktu duduk di depan, saya lihat ke belakang. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa keris, ada yang pakai kupluk gitu. Waduh, dukun pasien kumpul semua. Ada Kristen juga, yang Kristen jemaat. Waduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu aku belum bertobat, aku nyantet Gilbert seorang diri, dikeroyok pendeta-pendeta. Tapi setelah saya bertobat, dikeroyok dukun. Waduh, gimana ini? Tapi udah telanjur saya di sini. Kaki saya juga keder juga. Waktu itu ada suara Tuhan jelas sekali. Waduh, itu saksinya Pak Herman tuh. Maju, aku di depanmu. Saya berdoa. Waduh, saya ada di mimbar, plak. Tiba-tiba ada suara lagi. Katakan kepada mereka semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Yang jimat-jimat keluarkan semua. Tuhan, ini suaramu atau bukan? Mati loh, saudara. Itu rekamannya tuh kalau ada tuh ya. Yang punya jimat-jimat keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Wah Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini harus uji roh, bukan hanya 2 kali, berkali-kali. Ini suara Tuhan atau bukan? Suatu katakan, ya saya katakan, semua yang punya jimat keluarkan semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Tapi mata terpejam, tanda pasrah. Udah, waktu saya pejam mata, udah pasrah, udah. Ada angin kencang, yes, 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 yes. Apa yang terjadi? Saya buka mata gini adalah, wah ketemu Tuhan di surganya gitu. Udah buka mata gini, yang nanti ada tak gitu. Saya lihat ada tiang awan, shush. Dan sini ada tiang api, shush. Dan di tengah-tengah tiang awan, tiang api itu ada malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itu shush. Saya buka mata, itu sekitar saya khotbah ini paku jarum ada semua. Itu terbang semua. Dan apa yang terjadi? Hari itu banyak yang bertobat, 200 lebih ya. Nah, saya minta didoakan maju Tuhan. Wah, dukun-dukun sak pasiennya datang semua. Nah, tapi di situ saya lihat malaikat itu menjaga nyawa kita. Nah, di situ saya melihat malaikat itu ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, ada lagi, saudara. Kerusuhan Sampit, itu saksinya ada. Waktu itu saya sama sekarang kawan saya ini jadi Wakapolda di NTT. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Waktu itu dia masih pangkat kompul di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Waktu itu dia pakai mobil Timor.
jemput saya. Pak Daud, habis tak doain dia ngomong, Pak Daud mau kemana? Mau ke Sampit, ikut enggak men? Namanya Klimen Dwi Karyanto, pangkatnya itu Kompul. Dia jemput saya pakai mobil Timor. Pak Daud, jangan ke Sampit, sana baru kerusuhan, penggal-penggalan kepala. Yang dari sana aja keluar, Pak Daud kok masuk. Gini men, tapi saya disuruh Tuhan untuk ke sana. Oh, gini Pak Daud, kalau kamu ke sana saya tidak bisa dampingi. Loh, kenapa men? Loh, kamu kan kawan saya. Pertama, bukan wilayah saya, gitu loh. Karena kan saya kan Kalimantan Selatan, situ kan Kalimantan Tengah. Kedua, saya aja keluar. Kok mau masuk lagi? Nah, Pak Daud bener, iya. Saya ngomong sama Klimen Dwi Karyanto, udahlah. Kalau jadwal saya mati, ya mati. Gosok gigi keselak odol mati, betul lah. Udah jadwalnya, betul? Tapi kalau jadwal saya belum mati, men, diberondong peluru, ditembak kanan kiri, tidak mati. Gimana Pak Daud? Setengah mati. Si Klimen yang ngomong gini, Pak Daud, dipikir dulu Pak Daud. Sekarang jadi Wakapolda di NTT itu, Klimen Dwi Karyanto, bintang 1. Udahlah, saya berangkat. Kamu udah ikut? Saya berangkat. Nah, saya berangkat. Waktu saya berangkat, Sampit, datang ke Pangkalan Bun. Nah, orang-orang Madura pada lari semua ke Pangkalan Bun. Karena dekat pelabuhan. Orang-orang Dayak yang mau nyerang itu, orang Madura, sudah sampai di Pangkalan Embun. Masuk. Nah, di tempat itu digunakan KKR, mantan dukun santet Daud Tony. Orang-orang Dayak yang mau ngejar orang Madura ini berhenti dulu, malah ikut KKR di Pangkalan Bun. Ketua panitia baru ngucapin kata sambutan. Wah, itu kejadian. Tiba-tiba ada orang Dayak berdiri gini, dibacain mantra gini, des. Ketua panitianya langsung jatuh roboh di tempat. Ilmu Dayak itu. Di depan banyak orang Kristen, jemaat. Ini mereka bawa mandau dan bawa panah. Dibacain mantra gini, ketua panitianya, bus, jatuh. Demonstrasi ilmu hitam di depan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini pas perang aku kesini. Nah, Tuhan bicara sama saya, Daud ada apa? Maju ke depan. Katakan yang namanya Daud Tony kamu. Kalau mau nyoba ilmu sama kamu, katakan gitu. Tuhan, gimana? Percayalah, aku menyertaimu. Ya, saya gini, di mimbar saya ngomong, tadi itu ketua panitia yang namanya Daud Tony saya. Saudara kalau mau nyoba ilmu, gunakan ilmu kalian semua. Tapi adu ilmu itu tidak boleh nyentuh badan. Jarak jauh. Kalau itu nyentuh badan namanya jotosan, betul? Kalau adu ilmu tatap mata dengan mata, jarak jauh. Adu kekuatan, gitu. Udah. Saya ngomong demikian, itu ada yang bawa mando, bawa itu panah, sumpit. KKR itu. KKR paling kacau juga itu. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong demikian, wah ada angin. Tiba-tiba saya lihat ada kilatan petir. Di situ saya lihat malaikat Tuhan berperang. Itu dari mimbar sini sampai situ. Modelnya gini dah.
itu sampai sono. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong, saya lihat malaikat Tuhan, pedang malaikat itu seperti petir, untuk menangkis semua ilmu-ilmu mereka. Dan apa yang terjadi? 1 jam saya khotbah. Saya ngomong, sekarang yang ngirim ilmu santet ke saya maju ke depan semua. 200 orang datang. 200 lebih. Bawa mando, bawa panah gitu tuh. Bertobat. Dan apa yang terjadi? Kota Pangkalan Embun tidak terjadi kerusuhan. Sampai sekarang. Karena yang mau nyerang kota itu bertobat. Jadi pada waktu mau perang enggak jadi. Karena masuk ke tempat KKR. Dan malaikat Tuhan menjaga. Nah, makanya dari situ saudara, saya lihat satu hal. Saudara, setiap kali doa, Tuhan kirim malaikatku untuk menjaga setiap langkahku. Amin. Dan jagai hidupku, keluargaku. Saudara, malaikat itu ada. Satu pengalaman, saya ulangi lagi pada Pak, yang tidak bisa lupa. Waktu ayah saya mau meninggal, saksinya Pak Bambang, tanya Pak Bambang. Pak Bambang ini ya, teman-teman. Nah, sebelum ayah saya meninggal, 2 minggu, saudara, ada suara malaikat. Siapkan tanah kuburan untuk ayahmu, gitu. 2 minggu. Padahal ayah saya itu masih sehat. Siapkan tanah kuburan ayahmu. Oke saya ngomong sama adik saya, Yohan. Han, yuk cari tanah kuburan di Delingan. Untuk siapa? Untuk papa. Ini papa saya masih sehat. Papa mati tau, Daud? Iya. Nah papa saya itu kalau ngomel kan kebun binatang semua. Mulutnya belum bertobat. Saya ketemu papa saya. Daud, kamu cari tanah kuburan untuk siapa? Untuk papa. Hah? Aku memang mati toh Daud? Iya. Dia diam gitu. Diam gini. Betul aku mau mati Daud? Iya. Hari itu semua utangnya dilunasin. Utang-utang dilunasin, pajak-pajak dibayarin semua. Dan dia nyetrika baju-bajunya dia, termasuk baju yang untuk nanti pemakaman dia. Waktu itu saya khotbah di Jakarta, menuju ke Surabaya karena mau khotbah di Victory. Dijemput Pak Bambang di pesawat. Dapat suara Tuhan lagi. Daud, ada apa Tuhan? Papamu pulang. Hari ini kupanggil. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, beritahu keluargamu semua dan teman-temanmu. Gitu. Pak Bambang ada di situ. Dan di situ ada suara. Itu suara malaikat lagi. Beritahu. Udah. Ada Pak Bambang, ada Rwanda waktu itu. Ya telepon sama kawan saya. Pak Gilbert, ada apa Pak Daud? Ini papa saya mau meninggal jam 10. Loh. Papamu sakit apa? Enggak sakit. Enggak sakit. Tahu saya dikasih tahu nih, batas jam 10 malam. Teman-teman tak telepon semua. Semua tak kabarin. Nanti ngelayat papa saya. Adik saya, mama saya. Mama ada di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Orang masih sehat. Makan bakso, iya. Tadi pagi mencret. Oh yaudah, ini papa makan bakso sama mama. Yaudah.
Saya masih ingat itu. Jam 8 dapat berita serangan jantung. Sehat-sehat aja. Jam 9.30 malam saya doa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tapi aku ingin melihat papaku untuk terakhir kalinya. Kendalanya saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Itu seperti layar, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya ngelihat papa saya jam 9.30 malam. Dadanya dipegang gini. Ada satu sinar dalam tubuh papa saya. Keluar, hitungan di bawah 1 detik. Ada pintu dan malaikat Tuhan menjaga di situ. Pintunya terbuka. Papa saya mau masuk pintu itu, langsung ditok. Tok, 69 tahun. Saya baru mengerti. Kalau orang mati dalam Tuhan itu tidak dihitung sesuai KTP. Kalau KTP kan kita lahir tanggal berapa, jam berapa, betul? KTP tanggalnya. Kalau nanti di Firdaus itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur sel sperma ketemu itu dihitung hari pertama. Kalau kita kan lahir KTP, betul? Betul? Kalau di sana enggak, di Firdaus enggak. Dilihat dari dalam sejak dalam kandungan. Makanya orang kalau menggugurkan kandungan itu pembunuhan. Nah, apa yang terjadi? Ditok 69 tahun. Papa saya masuk. Ada Pak Stefanus Pinky yang meninggal sebelumnya. Jemput papa saya. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Berarti nanti kita di Firdaus saling mengenal. Karena menyapai. Ngomong sama sebelahnya, kita saling mengenal. Ini mengenal. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Berarti saling mengenal. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Tuhan beritahu, belum waktumu. Dan apa yang terjadi? Pintu ditutup lagi. Des. Istri saya telepon jam 9.45 malam. Papi, papa sudah meninggal. Saya ngomong, ya, ini saya ketemu papa. Di situ saya lihat. Di Firdaus pun pintu gerbangnya yang menjaga adalah malaikat. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan, itu langsung di Firdaus. Tidak keluyuran cari angpau sama bakpao. Amin. 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 Nah, dari situlah saya lihat. Malaikat pun juga menjaga di gerbang-gerbang itu. Dan perlu saudara tahu. Sebelum saya akhiri, boleh saya ngomong sebentar Pak? Saya beritahu pada saudara. 2014 saya pernah dianggap orang gila. Waktu itu saya berkata apa saudara? Bahwa nanti akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018-19. Badainya akan datang 2020. Dan bulan 6, bulan 7 akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Nah nanti bentar lagi tahun 2021. Nanti akan saya memberitahu pada saudara langkah apa yang harus engkau lakukan. Untuk menuju tahun 2023. Waktu saya khotbah itu dianggap orang gila.
halusinasi macam-macam, saudara. Wis, tapi saya khotbahkan terus. 2019, 2020 awal Januari, Pak Gilbert ditanyain banyak orang. Pak Gilbert tahu enggak, Tony itu ngomong 2020 terjadi krisis gini-gini, buktinya mana? Gitu lah. Ada yang ngomong tidak ada dasar hukum ekonominya, tidak ada ini. Pak Gilbert jawab apa? Ini kan baru Januari. Kita lihat aja akhir Desember. Apa yang terjadi, saudara? Januari saya jadi bahan ketawaan, saudara. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi katanya. Februari, Maret, April, Corona. Betul? Bulan Mei, bulan 6, bulan 7. PSBB, betul? Stagnat ekonomi seluruh dunia loh, betul? Indonesia. Dan udah tahu, tahun depan, ingat saudara, apakah akan berhenti Pak Daud? Belum. Ekonomi akan seperti ini lagi. 2021. Baru nanti akan ada perubahan. 2022. Itu pun pelan. Nah, mulai inflasinya kapan? 2022. Saudara, sekarang saya beritahu pada saudara. Kalau yang ini tolong dimatikan, apa ya Pak ya? Di off dulu ya. Boleh?